Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal Hastia di Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, kita akan membahas seminggu ke belakang dan seminggu ke depan. Seminggu yang lalu, kita melihat ada beberapa perkembangan yang baik sekali. Pertama, ada Consumer Confidence Index kita yang meningkat secara cukup signifikan. Kalau kita melihat secara rata-rata tahunan, itu Consumer Confidence Index kita biasanya 122, 123, kemarin melonjak 125. Salah satunya adalah karena ini adalah efek seasonal, efek musiman. Biasanya November memasuki Desember, itu adalah pola yang biasa kita temui. Masyarakat, konsumen, itu lebih percaya diri untuk melihat arus ekonomi ke beberapa bulan berikutnya, terutama Desember dan juga Januari. Nah, di sisi yang lain kita juga melihat trade surplus baru diumumkan juga di pekan ini bahwa trade surplus sudah 55 kali berturut-turut, dan bahkan trade surplus di pengumuman pekan ini itu melonjak di atas konsensus. Kalau konsensus itu cuma 2,2 billion US dollar, bahkan forecast dari kami cuma 2,3 billion US dollar, ini trade surplus kita melonjak menjadi 4,4 billion US dollar. Suatu penanda yang cukup bagus buat perekonomian kita jelang akhir tahun, karena ini juga sedikit banyak dipengaruhi oleh efek seasonal, di mana negara-negara maju di Eropa, kemudian di Amerika Serikat dan juga di China itu menghadapi festivities Natal dan juga Tahun Baru, yang mana itu meningkatkan demand global. Dan ini adalah berita yang baik karena ya ekspornya meningkat secara cukup signifikan, sementara dari sisi yang lain impornya justru tertahan. Import yang tertahan itu bagus apa enggak? Nah, kalau kita lihat impor itu memang ada juga untuk kebutuhan konsumsi, ada juga untuk kebutuhan produksi. Permasalahannya adalah impor kita juga dominasinya adalah untuk kebutuhan produksi. Sehingga ketika ada perlambatan dari sisi impor, ya heads up saja bahwa setelah November dan Desember, mungkin mulai Januari dan Februari, itu akan ada potensi pelambatan ekonomi, yang juga kemudian kita lihat bagaimana Purchasing Manager Index in Manufacturing sudah 5 bulan berturut-turut berada di level kontraksi. Ini juga suatu hal yang tentu perlu kita waspadai. Tapi setidaknya jelang akhir tahun ya semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, untuk menuju pekan ini, terutama di tanggal 18 dan 19 Desember, ada ya pengumuman yang sangat penting yang untuk kita semua. Yang pertama, tanggal 18 Desember, di sore harinya akan ada pengumuman BI rate. Apakah di-maintain, apakah dipotong? Nah, menurut kami BI memang memiliki peluang untuk diturunkan 25 basis poin. Cuma permasalahannya adalah rupiah sekarang sedang tertekan. Dolar indeks juga sedang meningkat sehingga menghasilkan tekanan kepada nilai tukar di emerging markets. Sehingga sedikit banyak meskipun fleksibilitas itu ada, dari sisi trade surplus tadi melonjak 4,4 billion US dollar, dan itu pasti akan juga ada efeknya terhadap foreign exchange reserve kita, yang pastinya akan juga leluasa untuk melakukan intervensi-intervensi menggunakan cadangan devisa untuk sampai akhir tahun ini. Tetapi ya kita melihat bahwa BI sepertinya akan menahan rupiah tidak lewat dari 16 ribuan, akan kembali dibawa ke 15.900-an, dan oleh karenanya ya saya melihat dan kami melihat bahwa Bank Indonesia sepertinya akan tetap mempertahankan suku bunganya, tidak memotong 25 basis poin. Meskipun di tanggal 19-nya di dini hari akan ada pemotongan suku bunga dari Fed Fund Rate yang probabilitasnya mendekati 100%, ya 96%. Akan ada kemungkinan yang cukup signifikan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunganya. Ini di satu sisi ya pasti akan ada peluang keleluasan dari Bank Indonesia juga untuk kemudian memotong suku bunganya. Tapi menurut kami sekali lagi ya, dengan dipotongnya ada potensi pemotongan yang cukup signifikan dari The Fed dalam konteks probabilitasnya signifikan di atas 90%. Tapi ya setidak-tidaknya ini juga bisa mempertahankan ya rupiah. Kalau misalnya Bank Indonesia ingin mempertahankan nilai rupiah di level 15.900, maka ini tidak ada cara lain selain menahan suku bunganya, dan kita akan ada buffer berikutnya yaitu ya penurunan suku bunga The Fed yang akan memicu ada capital inflow, yang mana itu pastinya akan bagus buat bond market kita dan juga equity market kita. Sekarang kita akan bahas market. Sekarang kita akan melihat market. Tadi saya ceritakan bahwa ada potensi The Fed untuk menurunkan suku bunganya 25 basis point, dan tentunya ini akan memiliki potensi untuk menurunkan USD 10 year yang sekarang sudah masuk ke 4,2 dan 4,3. Dan oleh karenanya ketika USD 10 year punya potensi untuk turun, begitu juga dengan ada potensi peningkatan demand kepada bond atau obligasi dari dalam negeri. Yang mana ini kalau kita lihat sekarang sudah masuk ke level 7 yield rate-nya. Saya masih memiliki keyakinan bahwa bond rate kita, terutama yieldnya, itu akan turun yang 10 year itu ke arah 6,9 karena ada potensi Fed tadi yang menurunkan suku bunganya, sehingga kemudian menghasilkan potensi capital inflow ke market kita, baik itu ke bond market maupun ke equity market. Untuk bond market yang kami rekomendasikan untuk dikoleksi adalah yang di atas 10 tahun tenornya, dan ini yang menurut kami yang paling bisa untuk menyerap ya penurunan suku bunga itu langsung segera di
yang di atas 10 tahun. Dan ini adalah menarik untuk kemudian dikoleksi dan diperhatikan polanya untuk beberapa pekan ke depan. Berikutnya, kalau di sisi equity market, meskipun tidak akan kemudian seleluasa dari bond market, akan ada tekanan-tekanan, potensi tekanan masih ada, bahkan bisa saja anjlok ya indeksnya ke level 7.200 dan 7.250. Tetapi dengan adanya potensi capital inflow itu masuk, itu akan menjadi potensi juga untuk kemudian meningkatkan equity market kita jelang akhir tahun. Dan kita melihat momentumnya itu ada di hampir semua sektor kecuali infrastruktur, semuanya punya potensi meningkat momentumnya, dan saya rasa ini adalah suatu hal yang layak untuk dikoleksi di equity market. Gitu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Fitra Faisal Astiadi, salam.